Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak bapak pada hari ini? Ya, Alhamdulillah ya. Sehat ya Pak Fi? Alhamdulillah. Eka? alhamdulillah Pak. Nah, untuk lancarnya pembelajaran kita pada hari ini, silakan Pak Fi ketuanya ya. Nah, silakan dipersiapkan mungkin doa untuk teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih Pak Fi. Nah, pada hari ini siapa yang tidak hadir Pak Fi? Siapa yang tidak hadir? Farid lagi ya Pak Fi ya? Sudah. Apa itunya? Bagaimana kabarnya? Malas. Malas. Oh, ini harus kita lanjutin. Terima kasih Eka, Pak Fi ya. Nah, minggu kemarin siapa yang masih ingat kita mempelajari tentang apa? Ya Pak. Ya Pak Fri. Ya, betul sekali. Kemarin itu kita membahas tentang sejarah masuknya Islam ke Asia Tenggara. Nah, pada kali ini kita persempit lagi menjadi ke Nusantara atau Indonesia. Ya. Nah, bagaimana sejarahnya Islam itu masuk ke Indonesia? Nah, apa melalui teori apa Islam itu masuk? Bagaimana berikutnya? Nah, diharapkan setelah kita mempelajari tentang teori masuknya atau sejarah masuknya Islam ke Nusantara ini, kita menjadi lebih mengenal, kita menjadi lebih mengetahui tentang bagaimana Islam itu di Nusantara ini hingga sampai saat ini. Nah, sudah mulai belajar? Sudah siap ya? Ya. Oke. Setelah Bapak tulis itu kan judulnya tentang teori masuknya Islam ke Nusantara. Ya Pak Ria, ada nama Pak Ria? Ya. Nah, di papan tulis Bapak ada sesuatu ya bentuknya seperti peta konsep Hekal. Ya Pak. Ya, peta konsep. Nah Pak Ri, bisa dilihat ini peta konsep tentang apa? Sejarah tentang Islam Indonesia. Ya, betul. Islam masuknya Islam ke Nusantara ya Pak Ri. Nah, di peta konsep ini tergambarlah semuanya ya, semua inti pokok dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di sini bisa dilihat sejarah masuknya Islam ke Nusantara itu ada dua. Yang pertama kita membahas tentang jalurnya Islam itu masuk ke Nusantara. Nah, jalurnya itu ada beberapa teori. Yang pertama teori Barat, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Nah, yang kedua yaitu strategi dakwah dari perkembangan Islam itu sendiri di Nusantara. Nah, ini ada tiga ini. Ada perdagangan, ada perkawinan, dan pendidikan. Nah, bisa dilihat kan. Nah, dari sini Bapak rasa sudah bisa dipahami kan? Ya. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan teorinya terakhir dan Bapak menginginkan anak-anak Bapak untuk mencari mengenai teori dari jalur masuknya Islam serta strategi dakwah masuknya Islam ke Nusantara. Di sini Bapak sudah ada makalahnya atau teori-teorinya. Silahkan didiskusikan di tempat duduk masing-masing ya. Nanti akan Bapak kasih satu persatu. Silahkan dicari, dicatat. Nah, nanti silahkan dipresentasikan ke depan kelas. Baik tuh? Baik. Nah. Oke. Nama Bapak semuanya sudah dibuat tadi kan? Sudah dilihat juga bagaimana teori-teorinya. Yang pertama kita masuk kepada teori masuknya Islam dulu ya. Nah, kita bahas satu-satu. Siapa yang mau menjelaskan tentang teori Gujarat dan teori Arab atau teori Persia atau teori Cina? Terserah. Siapa? Pak Kri dulu, silakan maju Pak Kri. Ya. Kenapa di belakang Pak Kri? Pak Kri mau menjelaskan teori yang mana? Gujarat sama Arab Pak. Oh, Gujarat sama Arab. Yaudah, silakan Pak Kri.
Ya. Teori ini didasarkan pada perkembangan tulisan Raja Malik Al-Khaled Ya. dan batu nisan di makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur adalah berasal dari Gujarat, India. Dua dari Arab. Teori ini ditemukan oleh Buya Hamka dan beberapa tokoh lainnya. Menurut teori ini, Islam masuknya ke Indonesia berasal dari Arab masuk ke Indonesia. Hal ini bisa dilihat pada berita dari Tiongkok yang menyatakan bahwa sebelum abad 10 Masehi telah ada penduduk Muslim di Sumatera. Ya, betul sekali. Udah Pak Pri, terima kasih Pak Pri. Ya, Pak. Nah, untuk selanjutnya teori Persia dan teori Cina. Siapa yang mau? Ya, siapa lagi? Oh, Ikal ya. Nah, silakan Ikal untuk di depan. Pak Pri, dengarkan ya Pak Pri. Ya, Pak. 3. Teori Persia. Teori ini menyatakan bahwa Islam di Indonesia datang dari Persia atau Iran saat ini. Hal ini didasarkan pada asimilasi ajaran sufi yang dipengaruhi oleh Persia, ya, dan asimilasi budaya yang diadaptasi dari tradisi keagamaan yang dilakukan oleh di Persia. Ya. 4. Teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa datangnya Islam ke Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, berasal dari Cina, yaitu dari perantau Cina yang berdagang di Indonesia. Ya, masa di mana? Menyampaikan? Bahkan ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Masa di mana agama ini baru berkembang, yaitu pada masa dinasti Hitam, ya, di daerah Kanton, Zhengzhou, Guangzhou, dan pesisir Cina bagian selatan. Telah terdapat 19 pemukiman besar. Teori ini didasarkan dari pada sumber luar negeri atau maupun lokal. Ya. Nah, terima kasih Kak. Silakan kembali dulu. Tadi anak-anak Bapak sudah menyebutkan atau menjelaskan mengenai teori masuknya Islam ke Nusantara ya. Ada itu teori gejala, teori Arab, Persia, dan Cina. Nah, di sini akan Bapak kuatkan. Nah, sini sudah Bapak tuliskan nih. Bisa nama Bapak baca kan? Jadi Bapak baca saja. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Pri tadi bahwasanya teori Gujarat ini masuk ke Indonesia melalui jalur India ya, dari Gujarat ke India, dan ditemukan oleh Kineto dan Snophorbonje. Betul Pak Pri? Ya. Nah, di sini Bapak tambahkan yaitu teori Gujarat ini masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Nah, bukti dari teori ini bahwasanya terdapat batu nisan Sultan Malik As-Saleh dan batu nisan dari Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur. Nah, itu untuk teori Gujarat. Dan yang kedua, kita masuk kepada teori Arab. Nah, teori Arab tadi dikemukakan oleh siapa tadi? Buya Hamka. Ya, Buya Hamka. Nah, Buya Hamka mengatakan bahwasanya Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 atau 8 Masehi. Kira-kira antara itulah ya. Jadi dibuktikan dengan bahwasanya kontak dagang antara Arab dengan Indonesia kan melalui jalur Indonesia. Nah, di sanalah terjadi penyebaran Islam. Nah, dan yang kedua ada itu dari berita Tiongkok yang mengatakan bahwasanya Islam itu sudah ada di Indonesia sebelum dari abad ke-10 Masehi. Nah, otomatis Islam itu sudah ada di Indonesia sebelum itu, dibuktikan dengan bahwasanya ada agama Islam di Sumatera pada saat itu. Dan yang ketiga ada teori Persia. Nah, di sini Bapak tambahkan ya, siapa tadi yang teori Persia? Mereka. Ya, nah, teori Persia ini dikemukakan oleh Hussein Jajadiningrat. Nah, betul kata Hekal tadi bahwasanya Islam datang dari Persia ke Indonesia melalui asimilasi atau perpaduan antara budaya Islam dan Persia. Sekarang kawasannya Irak dan Iran yang Hekal ya. Nah, ini dapat dilihat pada perayaan 10 Muharram misalnya. Kan ada tuh perayaan 10 Muharram itu perpaduan antara Persia dengan adat Indonesia tuh. Dan yang kedua ada penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem meja huruf Arab saat ini. Dan yang ketiga
ditemukannya makam Sultan Maulana Malik Ibrahim seperti teori Gujarat. Nah, pada tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur. Dan yang terakhir adanya perkampungan lereng atau lereng Jibiri, daerah Gresik. Nah, lereng ini nama salah satu pendukung teori ini, yaitu Umar Amir Hussein dan Hussein Jayadiningrat. Nah, itu tambahan dari Bapak, nanti dilengkapi ya catatannya. Dan yang terakhir ada itu teori Cina. Nah, menurut teori Cina ini Islam masuk ke Indonesia sama dengan teori Arab 7 Masehi. Nah, ini dapat didapatkan pada sumber luar negeri dan dalam negeri yang menyatakan bahwasanya raja Islam pertama kali di Indonesia yaitu Sultan Demak. Sultan Demak yaitu Raden Fatah. Nah, Raden Fatah ini dinyatakan dalam sumber tersebut merupakan keturunan dari Cina. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Baik, tentang teorinya ya. Dan sekarang kita masuk ke yang kedua yaitu strateginya. Nah, strateginya itu ada 3. Kita di sini akan bahas 3 saja. Yang pertama itu perdagangan, yang kedua itu perkawinan, dan yang ketiga itu pendidikan. Nah, sama seperti yang tadi, anak-anak Bapak silahkan mencari teori-teori tentang ini. Perdagangan itu apa, perkawinan itu apa, pendidikan itu apa. Sudah siap dicatatkan dan dicari? Iya. Ya. Nah, silakan yang untuk perdagangan dan perkawinan serta pendidikan. Yang pilih aja salah satunya kedua karena tidak memadai ya. Silakan siapa dulu yang membacakan hasil yang dia dapat? Saya. Ya, silakan Eka. Mau baca yang apa? Perdagangan sama perkawinan, Pak. Ya, silakan. Perdagangan sama perkawinannya. Ya. Pertama, perdagangan. Perdagangan merupakan media dakwah yang paling banyak dilakukan oleh penyebaran Islam di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad 7 Masehi hingga 16 Masehi. Jalur ini dimungkinkan karena orang-orang Melayu telah lama menjalin kontak dagang dengan orang Arab. Apalagi setelah berdirinya kerajaan Islam seperti Kerajaan Islam Malaka dan Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Fakta ini dicatat oleh Tome Pires, seorang musafir asal Portugis yang menceritakan tentang penyebaran Islam antara tahun 1512 sampai tahun 1515 Masehi. Hubungan dagang yang baik akhirnya memberikan kekuatan secara ekonomi bagi saudagar Muslim, sehingga mengukuhkan keberadaan para bupati dan penduduk setempat. Karena saat itu hampir semua jalur strategis perdagangan internasional dikuasai oleh pedagang Muslim. Maka ia harus bekerja sama dengan mau tidak mau, maka ia harus bekerja sama dengan para pedagang Islam. Selanjutnya perkawinan. Ya, anak apa, Pak? Proses penyebaran Islam di Indonesia juga banyak dilakukan melalui pernikahan atau perkawinan antara pedagang Muslim dengan wanita lokal. Jalur perdagangan internasional yang dikuasai oleh para pedagang Muslim menjadikan pedagang Muslim memiliki kelebihan secara ekonomi. Pedagang Muslim yang tertarik dengan wanita-wanita lokal yang ingin menikah mensyaratkan agar wanita tersebut harus memeluk agama Islam sesuai dengan syaratnya. Udah, Pak? Udah, kan? Udah, Pak. Ya, terima kasih kan memeluk Islam tadi ya. Nah, baiklah. Tadi Eka sudah menjelaskan tentang perdagangan dan perkawinan. Selanjutnya pendidikan. Silakan Pak Fri, yang pendidikan. Pendidikan. Ya. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam. Di lembaga pendidikan Islam inilah para ulama semakin menguatkan posisi agama Islam dalam pengajaran keislaman. Ya. Salah satu lembaga Islam yang menjadi titik awal penyebaran Islam adalah pesantren. Istilah pesantren digunakan untuk menunjukkan lembaga pendidikan yang banyak digunakan oleh ulama Jawa dan Madura. Sementara
dipopularitaskan dari batas Pulau Jawa hingga Maluku. Ya. Ya, Pak. Udah, Fakri, terima kasih ya Eka dan Fakri, Bapak Firolos. Itulah tadi yang sudah dijelaskan mengenai perdagangan, perkawinan dan pendidikan ya. Ya. Kan sudah dicarikan dan sudah juga dibacakan mengenai strateginya, ada bentuk perdagangan, perkawinan, pendidikan. Nah, di sini 4 kuatan lagi. Nah, pada dasarnya perdagangan ini itu dari dulu sudah berkembang. Nah, berkembangnya perdagangan ini disebabkan karena adanya kita itu kan di Indonesia termasuk jalur perdagangan kan lewat selat apa namanya kan? Melaka. Melaka ya. Nah, di sini jalur perdagangan ini sudah sangat populer di kalangan para pedagang dari abad ke-7 Masehi hingga 16 Masehi. Nah, terjadi kontak dagang banyak antara pedagang Arab dengan Indonesia, antara pedagang Cina dengan Indonesia, ada juga pedagang Mujarrah dengan Indonesia, ataupun pedagang Persia dengan Indonesia. Nah, di Indonesia lah terjadi kontak perdagangan yang sangat luas sampai kepada kerajaan-kerajaan yang pada saat itu berdiri, seperti kerajaan di Samudra Pasai, Aceh ya, dan juga kerajaan-kerajaan lain yang ada di Sumatera pada saat itu. Sehingga para pribumi pas itu melihat para pedagang ini sedang melakukan suatu gerakan ibadah. Nah, bertanyalah para pribumi itu kepada para pedagang. Nah, pada saat itu dijelaskanlah oleh para pedagang bahwasanya Islam itu seperti ini, karakternya seperti ini, karakter sholatnya, dan maka tertariklah mereka untuk masuk Islam pada saat itu. Baik itu? Baiklah. Oke. Dan yang kedua yaitu perkawinan. Nah, perkawinan ini terjadi antara pedagang muslim dengan wanita pribumi. Nah, dengan syaratnya seorang wanita pribumi itu harus memeluk agama dari si pedagang muslim. Nah, dan yang kedua ada faktornya karena pedagang itu yang berdagang ke Indonesia ini memiliki keuntungan yang besar, kelebihan ekonomi. Nah, sehingganya tertariklah para wanita lokal untuk menjadi permaisuri atau menjadi istri dari si pedagang muslim tersebut. Maka dari sinilah terjadi kontak atau persebaran Islam tersebut hingga turun-temurun sampai sekarang. Dan yang ketiga yaitu pendidikan. Nah, pendidikan itu lembaga pertamanya apa tapi? Pesantren. Ya, pesantren. Nah, pesantren itu didirikan oleh ulama yang pada saat itu ingin menyebarkan Islam melalui lembaga pendidikan. Yang pertama itu sekalinya di surau, di lembaga-lembaga kecil, di pondok-pondok kecil yang diberi nama surau. Nah, surau itu pada zaman dahulunya mengajarkan tentang Islam, apa itu Islam, apa itu cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Nah, kisah-kisah tentang Nabi. Nah, antara itulah yang diajarkan oleh ulama-ulama pada saat itu. Kemudian berkembang lagi menjadi pesantren. Nah, pesantren ini biasa dipakai pada khas masyarakat Jawa. Kalau di Aceh namanya Sudaya, kalau di Minang namanya surau. Nah, di lembaga inilah terjadi pertukaran pendidikan atau informasi pendidikan antara si ulama kepada murid-muridnya. Sampai di sini masih ada yang diragukan? Nah, oke ya? Oke. Pas? Alhamdulillah. Jadi kita tadi sudah membahas tentang teori masuknya Islam ke Nusantara, yaitu teorinya ada teori darat, ada teori Persia, ada teori Arab, dan teori Cina. Terus ada strateginya. Strateginya itu melalui perdagangan, kontak dagang, dan yang kedua melalui perkawinan antara pedagang muslim dengan wanita lokal, dan yang ketiga dari lembaga pendidikan. Ya, bagaimana rasanya? Sudah bisa memahami materi yang tadi? Sudah ya? Nah, baiklah, karena ini waktu kita sudah hampir habis. Nah, untuk sekarang kita cukupkan dulu. Nah, untuk di rumah, karena minggu besok libur ya Pak Pria, dalam ya, silakan dibuka bab 3, dibaca-baca di bukunya untuk SKI kita, dibaca-baca dulu, dipahami, dan minggu depan Bapak akan mengadakan
games tentang materi tersebut. Jadi kita tuh have fun. Oke? Oke. Nah, Bapak cukupkan dulu untuk hari ini. Sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah.